Pokoknya cuan terus cuk. Oke, pertama-tama mohon maaf baru bisa online lagi, bikin konten lagi, dan selamat Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman yang merayakan. Dan kita akan melanjutkan konten ini dengan trading di time frame 5 menit. Apakah kita mungkin bisa mendapatkan cuan yang lumayan, akurasi yang lumayan di time frame ini? Cek baik-baik dan selalu disclaimer on, resiko ditanggung penumpang. Teman-teman harus cek manual sendiri juga, dan yang paling penting tetap harus mempelajari pola candlestick, pattern candlestick secara manual ya. Indikator pasti sangat membantu, tapi yang paling penting teman-teman harus belajar juga pola-pola dari candlestick untuk melengkapi jurus-jurus yang ada di indikator. Langsung aja. Oke, pada konten kali ini di time frame 5 menit saya kebetulan tes pakai token AR. Kenapa kok pakai token ini? Ya simpel aja biar nggak bosen lah ya, BTC, ETH gitu. Terus saya cuman mau variasi aja. Itu gampangnya. Dan kalau teman-teman lihat di gambar kayak gini, akurasinya terlalu tinggi. Bisa dibilang terlalu tinggi secara gampangnya ya. Teman-teman lihat aja. Hijau berarti posisi beli, merah berarti posisi jual, long, short, atau buy, sell. Kalau teman-teman lihat sekilas di sini aja di time frame 5 menit ini akurasinya terlalu tinggi, agak mencurigakan ya di sini. Bisa dilihat di sini ini 100% kalau kayak gini caranya ya. 100%. Tapi di sini akan saya jelaskan cara kerjanya bukan seperti ini ya. Oke, untuk setting pertamanya teman-teman untuk indikator teman-teman bisa pilih ini, ketik di atas ini nada raya ya. Nada raya ada dua pilihan, teman-teman pilih yang atas saja, yang envelope yang paling atas yang udah dipakai 5.000 orang ini nada raya. Dan yang kedua seperti di beberapa konten sebelumnya saya pakai ATR Benz dari si punyanya Alexander T. Ini ya. Sama juga seperti di konten sebelumnya, gunanya saya pakai seperti biasa juga untuk pasang stop loss. Intinya seperti itu. Dah, pakainya hanya dua itu di time frame 5 menit ini. Dan cara settingnya gimana? Jadi kita coba lihat dulu dari nada raya ini. Saya on kan. Cara settingnya adalah ini pakai standar aja. Terus nggak ada yang dirubah. Ini untuk nada rayanya. Untuk ATR Benz mirip dengan yang sebelumnya, ini diganti multipliernya, upper lowernya diganti 2. Dah seperti itu. Dan gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Terus yang perlu teman-teman tahu, untuk nada raya ini dikembangkan juga oleh Lux Algo. Saya nggak tahu cara baca yang benar gimana, Algo Lux Algo. Yang di part sebelumnya, di part 3 saya juga pakai juga kembangannya dari Lux Algo ini, cuman dia algoritmanya agak unik sih. Kalau teman-teman lihat nih, saya coba replay ya untuk lebih jelasnya. Teman-teman kalau lihat secara sekilas di sini di time frame 5 menit ini ya, ini kebetulan saya ujinya pendek, nggak sepanjang yang lalu karena ini agak-agak nggak keluar. Kalau saya kembaliin ke belakang gini nggak keluar, agak error atau gimana, jadi saya tes manual yang kelihatan aja, yang keluar dari indikator nih. Jadi kalau teman-teman lihat ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar ada 6 aja keluar indikasi long atau shortnya, ngeluarin sinyalnya. Tapi kalau kita replay, dan ini kasus ini terjadi juga di part 3 kemarin yang nanti bakalan akan saya buatkan kontennya untuk lebih menjelaskan dan cara optimalisasinya ya. Jadi kalau kita klik seperti ini, yang tadinya mungkin hanya mengeluarkan 6 indikator, tapi entah kenapa algoritmanya dari Lux Algo ini itu kalau sudah berjalan ke belakang jadinya kurang sinkron antara backtest manual dengan yang terjadi. Nah, contoh ini di sini. Ini di sini bisa mengeluarkan banyak banget. Ini bisa mengeluarkan banyak banget sinyal beli, dan di sini juga sinyal jual. Yang artinya banyak sinyal salah di sini ya. Teman-teman bisa lihat dari segini aja ini udah keluar berapa banyak di sinyal ini, nada raya ini ya. Nah, terus selanjutnya agak berkurang, tapi teman-teman dari sini bisa menangkap kurang lebih ya. Karena terjadi juga di part 3 ada yang bertanya,
kok ada sinyalnya yang tahu-tahu sudah memunculkan sinyal buy atau sinyal sell, long, short, tahu-tahu hilang. Nah, kurang lebih kejadiannya seperti ini. Tapi nanti akan saya buatkan konten lain. Di sini saya khusus mau membahas mengenai time frame 5 menit ini ya. Kita langsung aja di sini. Oke, di sini di time frame ini, time frame 5 menit ini hasilnya. Oh ya, sebelumnya untuk cara pakainya seperti apa? Simpel aja. Tadi kalau sudah keluar segitiga hijau di bawah ini ya berarti buy atau long. Kalau segitiga merah keluar di atas berarti sell atau short. Dah seperti itu aja. Dan garis-garis hijau dan merah ini hanya sebagai penanda aja. Kalau harganya melebihi dari garis tersebut maka sinyal akan keluar. Seperti itu dari nada rayanya. Terus dari ATR bands-nya seperti biasa di part sebelumnya hanya sebagai pasang stop loss ininya itu. Nah, kalau kita ke sini dimana kalau contoh di sini aja saya ambil posisi long, keluar sinyal di sini, teman-teman bisa lihat. Keluar sinyal di sini, kita harus pastikan candlenya close dulu ya. Jadi baru ambil posisi setelah candlenya close, ambil posisi kurang lebih harganya di posisi close candlestick-nya yang ngeluarin sinyal ini, stop loss-nya pasang di area ATR bands-nya. Kalau misalnya ambil long, berarti ATR band yang di bawah ini sebagai batas harga stop loss ya. Terus untuk target atasnya, target jualnya kali ini saya nggak pakai rasio yang kemarin sering saya pakai 1:1, 1:2, tapi di sini saya lebih pasang target jualnya di, kalau long gini berarti garis hijau sebagai target jual, stop profitnya di situ. Nah, itu untuk contoh long. Kalau short seperti ini, maka ada sinyal short seperti ini, ambil posisinya ya di atas ya, seperti ini. Ambil posisinya di harga closing, dash seperti ini, stop loss-nya dipasang di upper-nya ATR bands di sini, dan targetnya di garis merah kebalikannya ya. Dan ini close candle-nya dapat setelah beberapa menit. Nah, prinsipnya seperti ini. Oke, gambarannya seperti ini, dan yang terjadi prakteknya di time frame 5 menit ini dari tanggal 11 Juli sekitar jam 2.50 subuh dini hari 11 Juli 2022 sampai dengan hari ini ya, hari ini di waktu ini sekitaran jam 10 itu telah terjadi 23 transaksi. Terjadi 23 transaksi dengan tingkat keberhasilan, 23 transaksi, 18 kali transaksi berhasil, hanya 5 kali gagal. Yang artinya tingkat keberhasilannya mendekati 80%. Belum sebesar kemarin ya, tapi yang teman-teman perlu tahu, ini di time frame 5 menit. Yang artinya kemungkinan sinyal salahnya, false sinyalnya amat jauh lebih besar, dan persentase keberhasilan seperti itu di time frame 5 menit ini nggak main-main. Tapi kita perlu, teman-teman saya perlu jelaskan lagi di sini bahwa ini baru saya uji coba dari 23 transaksi, yang artinya ini masih terlalu sedikit ya, perlu diuji coba jauh lebih dahsyat lagi. Tapi dari uji coba ini menghasilkan kesimpulan yang menarik juga, teman-teman bisa cek di sini. Kalau teman-teman lihat, saya ambil posisi di bagian ini nggak keluar sinyalnya, teman-teman bisa lihat ya. Ini nggak ada keluar sinyal di sini juga nggak ada, di sini ada ya. Saya geser lagi, ini sinyalnya juga ada banyak banget teman-teman lihat di sini. Saya ambil posisi di sinyalnya nggak keluar, kok bisa seperti itu? Kok nggak pas di bagian sinyalnya? Karena seperti ini permasalahannya dari nada raya, mungkin minusnya. Jadi ketika dia live, saya langsung aja ya pencet replay di sini. Saya kasih posisi di belakangnya. Jadi nada raya itu ketika langsung live itu bisa jadi sinyalnya keluar. Tapi nanti setelah kelewat beberapa waktu, sinyal yang tadi dikeluarin nada raya itu menghilang. Makanya kalau kita backtest secara manual, itu kalau nggak satu persatu, ini saya replay seperti ini nggak valid. Contoh ya ini. Nah, ini baru keluar nih sinyalnya, teman-teman bisa lihat. Keluar lagi di sini.
Ini nanti keluar lagi di sini. Yang tadinya kalau kita lihat di hari ini, 7 hari sebelumnya ternyata itu nggak ada sinyalnya ya. Nah, ini seperti ini yang saya perlu jelaskan kenapa kok ambil posisinya banyak sampai dengan 23 kali. Tapi kalau kita lihat secara manual, padahal sinyalnya hanya keluar berapa belas aja. Nah, ini penjelasannya ya. Intinya seperti itu. Nantinya kalau ini semakin maju, yang tadi sinyal-sinyal yang harusnya ada tandanya menghilang. Mungkin pengaruh algoritma atau seperti apa, saya kurang paham. Nah, itu adalah poinnya secara singkat dari nada raya ini ya. Terus saya bahas mengenai kotak biru ini. Kotak biru ini apa? Kenapa kok saya tidak ambil posisi di sini padahal sekilas tadi ada sinyalnya? Karena di sini banyak terjadi false sinyal ya di sini. Saya jelaskan lagi di sini, tak ambil begini ya biar jelas ya. Nah, di bagian ini teman-teman bisa lihat. Nanti akan saya jelaskan solusinya seperti apa. Nah, pertama nih keluar di sini ya, seperti di awal video tadi saya jelaskan. Dan kalau lanjut lagi akan menemukan hal yang sama di kotak biru yang sudah saya tandain. Nah, ini alamat bahaya kalau teman-teman tiap kali keluar sinyal teman-teman ambil posisi, nanti kena stop loss terus, bisa pusing ya, bisa mumet mundase ya. Intinya seperti itu. Nah, itu penjelasan singkatnya, nanti akan saya jelaskan mengenai kotak biru ini solusinya gimana. Dan kalau teman-teman lihat secara singkat, sinyal ini di time frame 5 menit cukup berhasil kalau marketnya cenderung sideways, naik turunnya datar ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini berhasilan tinggi kalau seperti ini. Tapi ketika mulai masuk penurunan, di sini contohnya penurunan ya, saya pikir akan sama nanti penurunan atau kenaikan yang signifikan, ini banyak memberikan sinyal yang salah. Nah ini ya, atau harga yang bergerak naik turun dengan amat sangat cepat di kotak biru ini. Permasalahannya dua itu. Nah, untuk mengatasi hal itu, dan tadi persentase keberhasilan 23 transaksi dengan 18 berhasil, 5 kali gagal, itu di luar yang kotak biru ya. Kotak biru ini nggak dihitung. Saya akan jelaskan solusinya. Jadi contoh yang pertama, untuk market yang bergerak curam, turun dalam atau naik cepat tinggi ya. Di sini teman-teman solusinya naikkan time frame-nya. Time frame-nya dinaikin, saran saya lihat di 1 jam. Kan kalau marketnya turun drastis atau naik drastis, teman-teman semua udah pasti tahu lah kapan saatnya ya. Contoh di sini teman-teman bisa lihat. Jadi ketika terjadi penurunan yang drastis ini, ternyata di time frame 1 jam itu sinyalnya sell di sini. Dan belum ada sinyal long lagi, sinyal longnya baru di bawah sini. Nah, yang terjadi tadi di time frame 5 menit pada saat di sini, pada saat terjadinya mulai turun, dia berusaha ngasih sinyal long terus, padahal seharusnya sell. Makanya tadi dikuatkan di time frame 1H. Ketika 1 jam, sorry 1H. 1 jam. Ketika terjadi penurunan drastis atau naik drastis, hanya teman-teman lihat time frame yang besar dulu. Ketika di time frame yang besar 1 jam ini belum mengeluarkan, ketika turun ya, belum mengeluarkan sinyal beli, sebaiknya di time frame 5 menit ketika ada sinyal long, teman-teman adem ayem dulu aja, nggak usah ambil posisi ya. Baru ketika di time frame 1 jamnya mengeluarkan sinyal long, teman-teman mulai aktif lagi ya. Kurang lebih solusinya seperti itu. Sehingga kalau ini terjadi, berarti di time frame 5 menit ini setidaknya teman-teman bisa menghilangkan 5 kali kegagalan sinyal di sini ya. Itu solusinya, termasuk juga untuk yang seperti ini. Kalau kotak biru ini lain kasus. Kotak biru ini kan pergerakan harganya signifikan naik turunnya tapi dalam waktu yang relatif pendek. Kalau yang ini saran saya bisa coba teman-teman cek dari time frame yang 15 menit dulu aja. 15 menit ini sudah cukup mengatasi. Lihat aja secara singkatnya nih. Di sini sinyalnya hanya keluar sekali juga. Ini di sini, ini di sini. Jadi ketika ini terjadi dan teman-teman ambil sinyalnya, ketika pergerakan harganya cepat terjadi, naik turun secara drastis, tapi cepat ya, nggak kok panjang kayak tadi penurunannya di time frame 1 jam, teman-teman bisa coba yang 15 menit untuk ngecek ya, ambil posisinya di yang 15 menit aja.
dan di cross check ke time frame 5 menit. Oh, ternyata hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ambil posisinya di time frame 15 seperti ini. Jadi mengkonfirmasi sinyalnya di yang time frame kecil 5 menit, mengurangi istilahnya salah sinyal ya. Itu gambarannya, silahkan teman-teman coba, dan ingat sekali lagi ini saya trial di token AR ya. Jadi untuk token yang lain teman-teman coba sendiri dulu, trial dulu, pakai dana kecil-kecilan dulu. Kalau persentasenya, akurasinya tinggi, mirip-mirip dengan seperti ini, ya silahkan, monggo tinggal diteruskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuanco.